yang kurang dari diriku. Segalanya telah ku berikan. Mengapa mudah bagi dirimu, sementara sulit hatiku untuk lupakan. Dalam dingin malam ku tahu kau dalam dekapan. Hangat lain orang, kasihku maafkan bila ku tak bisa menjadi seperti yang engkau inginkan. Tinggalkan diriku, cari nyaman itu. Bila memang benar cinta itu bukan diriku yang tidak sempurna, namun hatiku selalu ingin menjagamu. Kasihku maafkan bila ku tak bisa menjadi seperti yang engkau inginkan. Tinggalkan diriku, cari nyaman itu. Bila memang benar cinta itu bukanlah diriku. Pergilah, pergilah, pergilah cari cintamu. Pergilah, pergilah, pergilah cari... 94,4 Pro 1 RRI Makassar ya, Lintas Makassar siang di edisi kebersamaan Anda dengan kami di hari ini Selasa 23 Agustus 2022. Bersama saya Arfan Yusri yang akan menghantarkan program pengarus utamaan gender kali ini. Dan tentunya setiap hari kita hadir dengan ragam informasi seputar gender terkait pengasuhan anak dan juga pendidikan dan masih banyak hal lainnya yang memang perlu kita angkat bersama untuk menjadi hal yang bisa kita laksanakan atau kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk kehidupan yang lebih baik. Dan di kesempatan kali ini saya akan menyapa ruang dengar Anda kembali dengan topik pengasuhan positif ya. Tapi saya tidak sendiri. Saya akan membahas hal ini bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar kali ini. Dari DP3 Kota Makassar ada Ibu Dr. Anda Sulfiani Karim MSc. Beliau adalah Kepala Bidang Data dan Informasi yang akan berbicara lebih banyak, yang akan memberitahu kita seperti apa sih sebenarnya pengasuhan positif ini. Bagi Anda di luar sana mungkin yang pengen bertanya juga nanti bisa ada sesi interaktifnya ya. Saya menyapa beliau dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ini Ibu Sulfiani Karim ya? Alhamdulillah baik, sehat. Saya panggil Ade apa Bapak apa Mas? Panggil Arfan? Mas Arfan aja. Mas Arfan, iya baik, iya. Oke, di hari yang cerah ini terima kasih waktunya sudah bersama kita lagi nih, Ibu dari DP3 Kota Makassar ya. Iya. Dan kali ini kita akan kasih informasi terkait pengasuhan positif ya. Iya. Pengasuhan positif mungkin orang awam atau masyarakat luar sana ini masih apalagi nih yang dibilang pengasuhan positif ya. Iya betul. Nah untuk itu kita akan simak ya pendengar, dan kita mau buka dulu dengan apa sih sebenarnya pengasuhan positif yang dimaksud ini, Ibu Sulfiani Karim. Baik, terima kasih Mas Arfan. Jadi judulnya nih, anak tumbuh bahagia dengan pola pengasuhan anak tumbuh positif. Bahagia. Iya. Jadi dari judul aja, jadi anak tumbuh bahagia dengan pola pengasuhan positif. Artinya diharapkan dengan pengasuhan positif anak menjadi tumbuh kembangnya lebih baik dan lebih berbahagia. Iya.
Nah, di era generasi Z ya sekarang ya. Iya ya. Kalau Generasi Z. iya, generasi Z itu berarti kelahiran rentang tahun 1996 sampai 2012 ya, sampai saat ini ya. Itu emang namanya generasi Z, di mana generasi Z ini mereka amat dekat yang namanya dunia maya, terus media sosial, kemudian dekat dengan gadget yang sudah amat sangat canggih, Iya. dekat dengan teknologi-teknologi yang sangat berkembang dan canggih juga. Nah ini makanya perlu ada pendampingan orang tua ya dalam perkembangan pertumbuhan anak. Jadi kita tidak bisa membiarkan anak begitu saja dengan lingkungan, dengan situasi yang seperti saat ini tanpa pengawasan, tanpa edukasi, tanpa bimbingan. Ya, oleh karena itu yang orang tua biasanya yang saat ini yang paling tepat mereka melakukan pengasuhan positif. Karena dianggap lebih baik dan lebih efektif untuk perkembangan pertumbuhan anak. Yang dikatakan anak di sini Mas Arfan itu umur 0 bulan sampai dengan 18 tahun. Oh. Iya. Range-nya sampai 18 tahun. Iya, itu dinamakan usia anak. Sampai yang masih dalam kandungan pun itu sudah termasuk usia anak. Iya, jadi tapi kalau dia lebih dari sehari saja itu bukan anak lagi. Atau meskipun dia masih berumur 15 tahun atau 16 tahun ketika dia sudah menikah, dia bukan anak lagi. Bukan anak lagi. Iya. Begitu. Nah, Jadi pengasuhan positif itu rangkaiannya. Tapi kalau mungkin masyarakat selama ini tahu pengasuhan ya membimbing seperti biasanya iya. aja. Jadi pengasuhan positif di sini maksudnya adalah pengasuhan yang berdasarkan kasih sayang, saling menghargai, membangun hubungan yang hangat dengan anak dan mengutamakan kepentingan anak. Jadi tidak lagi seperti dulu kan orang tua itu dengan anak-anak pada takut, Otoriter. ya takut dengan kita orang tua biasanya seperti itu. Kalau sekarang nggak bisa lagi, Mas Arfan. Kalau kita dengan model seperti dulu dan mengasuh anak pada takut sama kita itu bahaya makanya. Jadi anak kita beritahu dia takut begitu kan dia bisa dia mencari biasanya mencari hiburan yang lain gitu. Nah kalau sekarang kita harus tampil sebagai sahabat terhadap anak, sebagai teman, sebagai sahabat kepada anak. Jadi ketika anak ingin menyampaikan, ingin share atau curhat, itu mereka tidak takut-takut lagi daripada mereka curhat ke orang yang tidak bisa menjamin keselamatan dia, keamanan dia. Dan memang sekarang anak-anak sekarang kan sukanya curhat kepada sebaya. Iya, karena mereka berpikir lebih enak, lebih nyaman, padahal kan itu belum tentu juga. Hanya pengen ada yang dengerin. Gitu ya. Iya. Tapi kan yang harusnya ada impact-nya gitu Iya, ya. nah itu. Harus ada yang meluruskan dia kalau masalahnya gimana gitu bisa Iya, harusnya seperti itu. Makanya kita perlu orang tua itu lebih dekat pada anak. Kemudian dengan pengasuhan positif ini kita harus lebih memperhatikan pemenuhan hak anak. Iya. Poin Jadi pentingnya di hak anak ya. iya. Jadi meskipun masih anak tapi mereka punya hak untuk kita bisa penuhi. Misalnya hak hidup layak, hak tumbuh kembang, hak partisipasi dan hak perlindungan. Ini hak anak. Ketika kita tidak memberikan hak kepada mereka, ini kita sudah melanggar HAM kepada anak-anak kita. Gitu. Oh ya? Iya, jadi tumbuh Itu kembangnya melanggar iya, karena mereka punya ya? hak. Aduh, Iya, luar biasa. dia harus hidup layak. Hidup layak itu harus kita berikan dia tempat tinggal, ya kan? Dia harus ada lingkungan keluarga yang mereka bisa merasa nyaman. Terus tumbuh kembangnya dia harus disekolahkan, diberi kesehatan atau makanan yang bergizi, terjamin. Itu tumbuh kembangnya. Kemudian perlindungan dari tindakan kekerasan. Itu harus dilindungi anak-anak kita. Dan juga ada partisipasi, anak-anak harus kita dengarkan apa yang menjadi saran mereka, masukan mereka. Kalau di tingkat kelurahan kecamatan kita ada namanya kegiatan musrenbang, musyawarah perencanaan pembangunan. Nah itu ada forum anak di tingkat kelurahan yang mereka harus aktif di situ untuk menyampaikan aspirasi mereka, kebutuhan mereka apa di tingkat kelurahan yang bisa disampaikan kepada pemerintah Kota Makassar. Sampai segitunya Bu ya? Iya, jadi suara anak juga harus didengarkan. Waduh. Kasihan dia. Jadi
apa yang mereka ajukan kepada kita, mungkin sarana bermain bola misalnya atau sarana olahraga lainnya, kesenian misalnya, itu diajukan kepada kita dengan melalui OPD yang berkaitan langsung begitu. Iya. Waduh, anak punya hak bersuara begitu juga ya. Waduh, Iya. luar biasa. Jadi bisa Harus bisa ya. menyampaikan ini sampai ke level pemerintahan juga. Iya, seperti, dan itu tiap tahun kita laksanakan seperti itu. Dan nanti itu kan musrenbangnya mulai dari tingkat RT, kemudian naik ke tingkat kelurahan, kemudian naik ke tingkat kecamatan, kemudian naik di tingkat kota. Dan nanti sampai sudah berjalan dan sudah ada contoh. Sudah lama. Ada role model yang sudah terlaksana nggak? Ada, jadi anak-anak forum anak itu menyampaikan bahwasanya dia ingin ada diberikan sarana olahraga, apakah itu dengan alatnya, bolanya, atau dengan sarana yang lain. Kita biasanya penuhi melalui Dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga, atau dengan kita misalnya di narkoba, mereka minta ada suatu pelatihan ataupun sosialisasi, itu biasa kami layani. Waduh, menarik sekali ini, banyak poin ini sampai masuk ke pemerintahan ini kalau soal pengasuhan positif ini ya. Iya. Tapi saya mau ke basic dulu, kembali dulu sedikit ya, Iya. mereview juga mungkin dari penasaran saya juga ini, Iya. pengen tahu lah ya. Kalau memang tadi pengasuhan yang mungkin ya bukan tidak salah, tapi bukan tidak cocok lagi begitu ya diterapkan dengan generasi Z tadi yang kita bilang ya Bu ya. Pola pengasuhan orang tua dulu akan berbeda dengan sekarang. Jadi ini tugas dari orang tua lagi nih ya, untuk menambah ilmunya gitu ya. Lebih ke bagaimana kedepannya begitu, lebih hangat kepada anak-anak, ada pemenuhan tadi yang menjadi hak mereka yang harus kita penuhi begitu ya, dan ini dilindungi ya oleh undang-undang. Dan apa saja sih sebenarnya yang mungkin ada dari DP3 mungkin kepada orang tua nih terkait pengasuhan positif ini, sosialisasinya seperti apa Ibu, di forum apa saja, atau mungkin hanya di mungkin bukan di sekolah ya, tapi untuk ke orang tuanya, ke parentingnya gimana nih? Iya. Jadi Untuk memperkenalkan itu. Jadi kami rutin itu Mas Arfan ya, kita melakukan pembinaan ataupun kita mengadakan edukasi Iya. di tingkat kelurahan. Kami punya shelter warga di tingkat kelurahan. Membentuk shelter warga Itu kami sudah bentuk sudah lama. itu menjadi tempat Untuk pengaduan, layanan aduan tentang tindakan kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak, juga tentang isu tentang anak. Kami punya kepanjangan tangan di tingkat kelurahan namanya shelter warga. Nah, disinilah mereka mengedukasi para orang tua bagaimana kelompok parenting namanya. Oke. Iya, dan itu di setiap kelurahan ada shelter warga. Fungsinya gunanya dia ada seperti itu. Jadi ada kelompok parenting untuk memberikan pola asuh anak kepada anak-anak di sekitar situ, di kelurahan tersebut. Secara rutin atau nanti ada sesuatu hal yang terjadi di Rutin. Iya. Apalagi kalau ada sebagai hal pencegahan. Iya, itu betul. Kalau ada masalah baru kita ini itu nanti kan bukan biasanya pencegahan lagi. Sementara tugas kita kan pencegahan yang berikan. Artinya kan ada pemetaan gitu kan. Oh, Iya. daerah sini rawan nih kekerasan ini. Orang tuanya mungkin karakternya gini. Iya. Mungkin baru diturunin. Siapa saja yang berperan di situ di Ada- shelter warga? Ada organisasi, ada Menggandeng organisasi juga. di situ, orang di situ. Jadi Orang ada di RT RW, masyarakat sekitar. Iya, ada juga anak-anaknya juga kita libatkan di situ. Jadi DP3A juga berkolaborasi begitu ya. Itu kepanjangan tangan kita. Ya, artinya Iya. ada. Jadi ketika ada masalah yang diselesaikan di situ terjadi di tingkat kelurahan, kalau mereka dulu yang selesaikan gitu. Kalau mereka tidak bisa selesaikan, baru naik ke kami. Kami punya UPTD, Mas Arfan. Jadi unit pelaksana teknis daerah khusus menangani. Kalaupun tindakan- mungkin ada yang langsung melaporkan ke UPTD, nanti turun lagi ke bawah. Oh tidak. Jadi shelter warga itu gunanya untuk lebih mempercepat pelayanan. Memberikan respon cepatnya ya. Iya, jadi kalau bisa diselesaikan tingkat kelurahan di shelter warga ya bagus lagi daripada harus ke Langsung UPT. naik ke UPTD. Iya, begitu. Wah, jadi ini masyarakat perlu tahu bahwa ada shelter warga dan pentingnya begitu ya membantu Iya, itu. kita ada forum anak di situ, ada PATBM, kemudian ada kelompok parenting. Iya.
Baik, untuk Anda pendengar dimanapun berada, mungkin kalau ada yang pengen tanya-tanya nih, bagaimana sih sebenarnya membuat anak itu tumbuh kembangnya bahagia dengan pengasuhan positif, ya bisa tanya-tanya langsung juga bersama Ibu Sulfiani Karim nih dari DP3 Kota Makassar bersama kita di 0821 3333 9440, atau pertanyaan Anda mungkin bisa dikirim juga melalui WhatsApp kami ya di 0821 3333 9440. Menerapkan pola pengasuhan positif. Mungkin kalau kehidupan sekarang ya mungkin sebenarnya sih titik awal dari permasalahan-permasalahan dalam keluarga, pengasuhan dan sebagainya itu lebih banyak, kalau saya sih menurut saya Bu ya, lebih banyak ketahuan, lebih banyak peningkatan terjadinya kekerasan, mungkin Iya. boleh dibilang penelantaran anak dan sebagainya itu pas pandemi kemarin nih. Jadi 2 tahun lebih itu semakin meningkat begitu karena stresnya orang tua, keluarga, berbagai dampak muncullah, berbagai hal-hal juga yang mungkin baru nih terjadi kita rasakan ataupun mungkin sudah di dulunya adem-adem tapi semakin banyak dan semakin giat orang menjadi perhatian terhadap anak, perempuan dan sebagainya. Ini dampaknya tadi adalah salah satu teknologi yang Ibu tadi Iya, antarkan. benar. Kalau saya juga melihat sekarang, Iya. Kenapa, Mas? secara simpelnya itu untuk melakukan pengasuhan ya dengan teknologi. Banyak Iya. juga yang memanjakan seperti itu. Iya, itu benar Mas Arfan, benar. Gak mau diganggu rutinitas kerja orang tua, manjakan aja dengan teknologi. Iya, itu benar. Tapi untuk memisahkannya itu susah sekali sekarang. Benar sekali dan itu menjadi 2 tahun sudah dimanjakan, untuk menghilangkannya itu sekarang susah. iya, itu benar Mas Arfan. Jangankan anak-anak yang usia sekolah, Iya. ya, anak yang masih bayi saja kan, biar ibunya enak, Benar. anak kan dikasih HP. Jadi anak sekarang bayi saja umur 5 bulan, 6 bulan itu sudah bisa, iya, karena biar ibunya tidak setengah mati, tidak susah dalam ibu kan begini, ibu itu pekerjaan lainnya banyak ya, tidak hanya mengasuh anak. Ibu itu harus mencuci misalnya, dia harus memasak, dia harus menyapu dan sebagainya. Nah, ini kan harus dikerjakan secara bersama-sama. Sambil mengawasi anak. Nah, jadi anak ini kan mestinya dikasih HP biar dia diam sehingga ibunya bisa lancar melakukan tugas-tugas yang lain. Itulah hebatnya perempuan, Mas Irfan. Nah, ketika zaman pandemi memang kita ketahui bersama anak-anak kan juga sekolahnya banyak pakai di rumah, daring gitu ya. Tidak ada yang keluar rumah kan. Semua di rumah, jadi semua pakai teknologi. Memang sampai kan Grab Food juga kan pakai, kita Iya. pesan makanan juga pakai itu semua kan. Iya. Karena kondisi begitu ya. Karena kondisi. Ya kalau ketika itu mau tidak mau, suka atau tidak suka memang harus kita lakukan, laksanakan gitu. Sebenarnya sampai sekarang pun kita tidak bisa melarang anak-anak untuk memakai HP, gadget, memang tidak bisa Mas Irfan, karena tugas-tugas ataupun hal-hal yang wawasan yang baru ataupun informasi yang terbaru itu kan kami dapatkan dari YouTube, dari mana kan itu. Cuman anak itu harus kita awasi. Mungkin perlu diberlakukan dia pegang HP ada jam-jam, aturan. ya ada jam-jam tertentu, karena kalau kita tidak awasi, kita tidak melihat atau memberikan aturan, kita khawatirnya orang tua jika dia mengakses hal yang tidak pantas untuk mereka, misalnya akun di pornografi misalnya, atau Kekerasan. iya, atau bahkan lebih ekstrim lagi kan ada yang namanya booking online, ada WeChat, itu semua kan kita pikir anak kita nih aman-aman saja di dalam kamar kan. Dan dia dimanfaatkan juga nih sama Iya. kejahatan-kejahatan cyber. Nah, Banyak banget. banyak banget ya. Memang kita tidak bisa menghindari namanya pengaruh iptek, Eh, tapi tetap harus kita awasi, kita melihat, memantau ya. Jadi ada waktu tertentu yang anak-anak jangan pegang HP lah. Misalnya lagi makan, misalnya itu jangan pegang HP. Anak-anak kan biasanya sambil makan sambil pegang HP. Ini jangan dibiasakan seperti itu. Jadi ada jam-jam tertentu, waktu tertentu yang mereka jangan pegang HP. Apalagi kalau kita orang tua menasihati, yang memberitahu, kita menasihati dia tangannya masih pegang HP gini. Ini yang biasa saya Dipanggilnya lebih dari 3 kali pun nggak dengar nih.
Iya, Nah, ini itulah anak sekarang seperti dampaknya itu. seperti itu. Memang kita tidak bisa menolak Mas Arfan yang namanya pengaruh impact terhadap anak-anak kita. Tapi bagaimana kita lebih apa ya dalam pengawasan itu ya tadi, lebih Iya, kita awasi dan kita perlu juga berikan contoh barangkali ya, Mas Arfan ya. Jangan sampai kita orang tua ini melarang anak untuk ber-HP setiap saat. Sementara kita orang tua memberikan contohnya. memberikan contoh malah terus saja pegang HP juga itu. Ini yang biasa saya lihat Saat mereka pengen bermain bersama kita, Iya. justru nggak ada waktu. Kita dari kantor misalnya pulang ke rumah udah pegang HP, ataupun kita sama-sama jalan nih ke mall misalnya, ke tempat makan, nunggu makan, kita pegang HP lagi semua seperti itu. Jadi perlunya juga orang tua memberikan memang pengasuhan positif, tapi juga memberikan contoh teladan yang baik, karena anak itu mudah meniru, Mas Arfan. Gitu. Jadi anak untuk menjadi baik dan tidaknya tergantung orang tua juga, pola asuh juga dan keteladanan juga. Nah, ini salah satu contoh poinnya. Jadi bagaimana pengasuhan positif itu dimulai dari hal kecil seperti itu bisa dicontohkan ya. Iya. Apa yang kita kerjakan di rumah itu menjadi contoh bagi mereka. Iya. Begitupun juga mungkin dalam hal tadi pengawasannya mungkin lebih dari hati ke hati, lebih baik mungkin juga caranya. Kan ada biasa yang main rampas gitu. Oh, Ibu kok jangan. rampas gini gitu. Jangan, itu namanya Banyak yang ekstrim. terjadi seperti itu, yang lebih ekstrim kan jadinya ngelawan juga nih biasanya. Jangan. Padahal itu Jadi kalau anak sekarang itu generasi Z ini tidak bisa kita lagi mengajar anak-anak atau mendidik anak dengan cara kekerasan seperti itu, Mas Arfan, tidak bisa. Semakin kita kerasin, takutnya mereka patah. Jadi kita adakan pendekatan yang penuh kasih sayang, penuh kehangatan kepada anak-anak kita. Bahaya, Mas Arfan. Jadi biasa kalau anak-anak itu saya nanya ke mereka, tadi di sekolah bagaimana, ada masalah apa, dan kita juga harus tahu dia berteman dengan siapa. Gitu. Kita kan tidak tahu mereka di luar dengan siapa. Itu. Jadi perlu memang kita memperhatikan anak-anak kita dari perilakunya, sikapnya, teman-temannya siapa, aktivitasnya bagaimana dan di mana. Harus dipantau juga tuh anak-anak kita di mana berada, gitu Mas Arfan. Sehingga di sini makanya perlunya pengasuhan positif. Di sini manfaatnya adalah mencegah, salah satunya adalah mencegah anak dari perilaku menyimpang. perilaku menyimpang. Iya, kan anak-anak itu macam-macam karakternya ya, macam-macam juga sifatnya kan. Dia bisa berperilaku menyimpang mungkin kan dari karakter lahirnya bisa jadi ya. Memang setiap manusia yang lahir kan punya karakter masing-masing. Tinggal bagaimana kita orang tua membentuknya, mengasahnya yang lebih baik. Ya. Misalnya karakter yang menyimpang itu dia sering bolos sekolah, ya, atau mengganggu temennya. Atau dia ke mall, ke Indomaret misalnya, nyolong misalnya, Ngutil gitu ya. ngutil. Nah ini, Reptok gitu bahasa ininya kerennya. nah iya. Jadi ini yang namanya perilaku menyimpang yang perlu kita kita jangan sampai terjadi pada anak-anak kita. Makanya fungsi daripada pengasuhan positif adalah seperti itu untuk mencegah perilaku menyimpang terhadap anak. Kemudian kita juga harus meningkatkan kualitas interaksi dengan anak dengan orang tua. Jadi kita harus sering berkomunikasi kepada anak kita. Jadi kita kan bekerja nih misalnya, pulang kantor ya kita tanya anak-anak kita. Tadi apa pelajarannya nak, sama siapa, apa ada kendala enggak tadi di situ. Nah mungkin dia bisa cerita. Tapi kalau kita tidak pernah membuka keran untuk komunikasi, apalagi kalau dapat anak yang memang anaknya pendiam, ini sulit kita. Tiba-tiba dia sudah bikin ulah di luar. Ini makanya perlu kita di rumah kelihatan baik-baik aja. Iya, Tapi banyak di luar laporannya kemana-mana. banyak loh yang seperti Banyak itu. gitu memang. Iya. Ini hal-hal dampak yang negatif banget itu ya. Iya. Yang selalu menjadi perhatian kita juga. Iya. Karena banyak juga orang tua yang nggak ngerti. Enggak kok anak saya baik-baik saja. Anak saya orang baik-baik. Ternyata di luar dalam pergaulan atau di sekolahnya pun gurunya ampun gitu. Iya, makanya anak-anak itu kalau kita juga perlu kalau anak-anak pulang sekolah perlu sekali-sekali kita periksa ransel tas sekolahnya misalnya kan, apalagi usia-usia SMA. Kita kan nggak tahu dalam isinya, dalam tasnya itu ada apa kan.
ternyata di dalam sudah ada sudah ada hal-hal yang Waduh, bukan bikin takut-takut nih ya, bukan bikin takut-takut ibu-ibu atau orang tua di luar sana Bu ya, tapi banyak hal yang terjadi seperti itu. banyak. Nah, Dan itu harus untuk kita pengasuhan positif ini tidak hanya orang tua yang melakukan ini, ya. Jadi yang melakukan adalah selain orang tua ada kakek, nenek, om, tante, kemudian sepupu ataupun ART. Itu mereka harus melakukan pengasuhan positif juga, bukan hanya orang tua sebenarnya. Yang dalam lingkungan Sekitar. keluarga. Iya. Dimulai dari lingkungan dalam rumah, Iya. itu baru. Nah, karena masalah yang terdapat pada anak-anak itu pelecehan dan sebagainya itu kan dari keluarga juga sebenarnya datangnya. Positif negatifnya juga dari luar, dari dalam sendiri. Ya? Iya, gitu. Apalagi tindakan pelecehan seksual itu kan berasal dari orang-orang terdekat, Mas Arfan. Serem kan? Ngeri. Jadi, Aduh, luar biasa nih. Jadi memang berat ya, memang berat tapi harus dijalani sebagai orang tua. ya, tapi paling penting adalah pengetahuan yang berdasar pada agama. Itu yang paling penting kita bekali anak kita dengan pendidikan pengetahuan agama. Insya Allah ya. Diimbangi juga gitu ya. Ya, kalau anak-anak sudah iman dan akhlaknya baik, insya Allah kedepannya bisa lebih baik. Dia juga berteman dengan orang yang baik, juga berperilaku yang baik dan sebagainya yang mereka bisa menjadi lebih baik ke depannya. Oke. Tadi mungkin ada poinnya bahwa salah satu dari hal pengasuhan positif ini adalah bagaimana kita memberikan ruang juga mengembangkan potensi atau melihat potensi dari anak gitu ya. Yang saya fokuskan mungkin bagaimana sebenarnya sih untuk mengembangkan ataupun melihat kan biasanya juga banyak nih orang tua di luar sana yang memaksakan kehendaknya begitu tanpa melihat potensi anak. Banyak tuh seperti itu untuk mengejar aman dari orang tua ya. Kan Itu sejak dini gitu harus gimana sih sebenarnya? Biar saya juga ada persiapan. banyak dan itu memang ada namanya orang tua pengen anaknya jadi dokter misalnya, kemudian pengen jadi guru misalnya, bahkan sampai hal perjodohan juga kan biasanya orang tua memaksakan kepada anak ya. Saya pikir jangan ya. Anak juga punya hak untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan dia, apa yang menjadi aspirasi dia. Jangan kita paksakan, karena kalau kita paksakan nanti malah dia tidak bisa menjalani. Misalnya dimasuk di fakultas kedokteran misalnya, kita paksakan kalau dia mampu. Kalau dia tidak mampu kan rugi kita orang tua. Sudah anaknya juga tersiksa, kita juga rugi dengan biaya yang kita keluarkan untuk pendidikan anak. Jadi saya pikir anak bisa mengajukan apa yang dia cocok untuk bidang pendidikan, salah satu bidang pendidikan misalnya. Nah, kita bisa berikan masukan. Kamu suka nggak di situ? Bisa nggak? Mampu nggak di situ? Gitu bilang. Bisa mah, bisa gitu. Nah, kalau memang dia mampu, ya kita katakan serius ya. Harus serius. Kalau bisa memang ya kami orang tua hanya bisa mendorong, memotivasi kepada anak. Kalau dia mau ya silakan. Jangan sekali-sekali dipaksakan. Karena kalau dipaksakan biasanya tidak jadi Mas Arfan yang seperti itu anak-anak. Kalau tuh ada yang jadi 1-2 di antara 1.000 anak biasanya. 1-2 Iya. Iya. Ya karena kan biasa anak orang tua kan mau prestis, anaknya jadi dokter, anaknya jadi apa gitu kan. Tapi kan belum tentu juga si anak mampu gitu. Berarti potensi anak juga itu bisa dilihat atau bisa dirangsang dan dipaksa begitu ya, potensinya agar keluar. Iya. Atau memang kita harus lihat aja deh perkembangannya sesuai waktu. Kalau dia bakatnya di mana? Ya kalau dia bakatnya Misalnya kayak kita misalnya memikirkan, saya yakin kamu mampu, cuman kamu nggak mau maksa sedikit begitu biar dia percaya diri. Biasanya kan ada begitu. bisa juga Harus seperti di-push. itu. Bisa di-push lain Tapi kita harus yakin dulu ya, Iya. bahwa memang di situ dia. lain kata dipaksa dan dipush itu berbeda sih Beda ya? rasanya. Iya. Kalau dipaksa kan mau tidak mau dia harus ikut. Oh, Iya jadi kan? salah. Kalau dipush dia kan dipush itu artinya dia mau, kita hanya memberikan dorongan lebih kuat lagi. Kalau dipaksakan dia nggak mau sama sekali. Oh. Iya kan? Dipush itu dia mau cuma kita memberikan dorongan lebih kuat lagi kepada anak itu. Jadi kalau itu mungkin perlu diberikan kepada anak, dipush lagi
untuk dia lebih bisa ke situ. Karena misalnya kita suruh dia untuk menjadi di teknik misalnya insinyur misalnya, dia tuh antara susah nggak ya, mau nggak ya gitu kan. Nah, di situ perlu kita masuk orang tua untuk memberikan dia keyakinan. Jadi keyakinan ataupun misalnya kita beri dorongan kuat ya agar bisa kok, kamu tuh bisa di situ, nak bisa. Cobalah, nah itu bisa. Tapi kalau dia tidak mau sama sekali, terus kita paksa, terus menerus. Harus di situ, tidak boleh tidak. Pokoknya mama tidak biayai kalau kau masuknya di fakultas ini. Nah itu yang banyak juga yang terjadi. Itu tidak boleh karena itu fakta-fakta di lapangan banyak Ibu. Iya, ataupun di perguruan yang SMA yang favorit misalnya. Kan itu juga anak-anak kadang dia kurang mampu tapi mau masuk yang di situ. Tapi kan sekarang sudah ada ada zona sekolah ya. Tapi kan ada itu prestasi. Jadi itulah, harus sesuai dengan potensi mereka. Kita hanya bisa mengarahkan. Makanya dari kecil kita para orang tua untuk lebih memperhatikan tumbuh kembang anak, termasuk dia bakatnya di mana, anaknya seperti apa karakternya. Kalau dia pendiam ya kita asah, sering komunikasi dengan dia. Nah dia bakatnya di seni ya kita arahkan ke situ. Karena kan tidak semuanya bidang-bidang tertentu itu bisa menjamin masa depan setiap anak. Misalnya dia harus jadi dokter, harus jadi apa, kan tidak bisa menjamin dia masa depannya. Ataupun sekolah yang lebih bagus, yang lebih favorit misalnya, dia harus masuk di situ, main lead di situ, itu pun juga tidak bisa menjamin apakah dia punya masa depan yang baik atau tidak. Bahkan anak-anak yang sekolah di pedesaan yang dulunya tidak pakai sepatu, tidak punya listrik, sekarang jadi bagus kehidupan dia. Jadi tergantung bagaimana anak dan motivasi orang tua terhadap anak, dan termasuk pengasuhan positif tadi, Mas Arfan. Iya. Tapi bagaimana dengan mungkin satu lagi, mungkin sebelum kita break, ada mungkin banyak juga nih orang tua di luar sana yang masih sedikit, boleh dibilang sedikit kolot nih, tidak mengerti gaptek gitu, tidak mau ya melihatnya teknologi itu buruk lah, langsung meratakan gitu, buruk gitu. Padahal itu kan penting juga untuk amat sangat penting ya anak-anak zaman sekarang untuk mencari informasi, ilmu, tapi begitu kan. Tapi pokoknya nggak boleh. Gimana caranya anak itu mau bersaing begitu ya? Apalagi zaman sekarang kan. Kalau sekarang mungkin untuk orang tua yang melarang full seperti itu sudah jarang ya. Kalau ada 1-2 mungkin. Karena sekarang kan anak-anak dituntut untuk pendidikannya dituntut untuk bersumber dari Google misalnya, dari referensi iya, saya rasa tidak banyak. Orang tua tidak banyak lagi yang melarang seperti itu, saya rasa. Artinya jangan sampailah menutup diri seperti itu. Nah, jangan sampai, karena kalau dia begitu anak-anak nanti mundur, kasihan, tidak bisa maju. Karena semua apa-apa kan sudah memakai. Bisa minder juga di Iya, sekolah. jangan. Bahkan kalau kita anak-anak tidak pakai itu kan biasa dia kurang kurang cepat dia menangkap, kurang berkembang dia dibanding teman-temannya. Gitu. Saya rasa orang tua perlu juga untuk melihat itu dari sisi positifnya, tidak hanya pada sisi negatifnya. Jangan menyamaratakan lah gitu ya. Jangan. Ambil positifnya aja. Ambil positifnya saja sambil kita awasi anak-anak kita. Iya. Baik, perbincangan kita masih akan lanjut ini ya. Aduh, saya mohon maaf ini Ibu Sulfiani. Saya jadi pengen banyak tahu begitu ya soal pengasuhan positif juga, agar bisa nantinya bisa diaplikasi. Karena fakta-fakta di lapangan sering sekali saya dapati seperti hal-hal demikian tadi. Kalau kita berbicara pengasuhan positif ini, mungkin mereka hanya berpikirnya bahwa ya itu di atas kertas, tapi aplikasi mereka susah. Dan kenyataan juga di lapangan kan masih banyak juga. Tapi setidaknya kita mau tahu ya. Dan seperti apa lagi kelanjutannya, sebentar kita akan lewatkan dulu informasi-informasi berikut. Dan saya akan kembali masih di Pengaruh Utama Gender. Tidak tahu dia untung. Segala pekerjaan tidak ada yang benar. Apa saja yang kamu kerjakan, ha? Kau rasakan ini. Benar-benar anak tidak tahu diri. Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus sadar bahwa anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi para orang tua. Anak-anak kita adalah buah hati masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini
disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia. Hai, aku Buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku. Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut. Lampu kuning. Lagi merah nih. Masih bisa tancap gas nih. Pasti bisa. Gaspol. Aman. Oh, lampu merah berhenti. Lampu hijau jalan. Lampu kuning gaspol. Nggak gitu. Lampu kuning itu artinya kita harus berhati-hati. Tapi tadi kan ayah gaspol. Anak adalah peniru yang ulung. Misi, excuse me, Misi. Mau ambil itu. Juga, Kak. Misi. Tabe kok itu. Kita tidak dengar, Kak. Apa aku bilang? Misi, singkatan dari permisi. Kenapa kakak ndak pakai kata tabe? Sama jika apa maknanya? Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun. Tuh, Kak, tabe Ki. Ih, aku tahu, Ji. Tabe, Sista. (94,4 FM) Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih untuk Anda pendengar dimanapun berada yang masih bersama kami di Lintas Makassar Siang. Masih bersama kita dalam pengaruh utama gender. Bagaimana anak tumbuh bahagia dengan pengasuhan positif. Saya masih bersama Ibu Dr. Anda Sulfiani Karim MSc dari DP3 Kota Makassar yang menjadi narasumber kita di kesempatan siang hari ini. Baik, Ibu Sulfiani, mungkin kemarin kita Makassar sudah meraih gitu ya, kota layak anak juga gitu ya. Iya. Waduh, luar Iya, biasa. kita dapat Nindya kemarin. Waduh. Iya. Padahal dari awal-awal itu saya lihatnya Ibu ini optimis begitu ya. Apa sih kuncinya kemarin kerjasamanya yang kompak banget? Oh iya, kita itu persaingannya ketat loh Mas Arfan, karena seluruh Indonesia kan melakukan evaluasi kota layak anak. Di situ kan ada 24 indikator, jadi ada 5 klaster untuk penilaian kota layak anak. Jadi ada pengasuhan alternatif, ada kesehatan, bidang kesehatan, pendidikan, ada lagi namanya disiplin di awal kegiatan di hotel anak ini ada klaster yang pertama. Iya. Nah, itu kami kemarin sudah melakukan itu ada sekitar 6-7 bulan loh. Untuk persiapan itu. Dan kami bisa dapat. Dan itu kota layak anak tidak hanya DP3 saja yang berkaitan dengan itu, tapi semua OPD. Ya, jadi bagaimana kegiatan mereka para OPD itu yang bersentuhan langsung dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak ini. Jadi semua OPD melakukan itu stakeholder itu semua. Iya. Jadi tergantung dengan tupoksi masing-masing OPD. Jadi kita kemarin berkolaborasi bersama-sama ya untuk mendapatkan sih bukan piala yang kita harapkan, tapi dalam hal pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Itu yang menjadi inti daripada kota layak anak. Dan alhamdulillah kami dapat penghargaan dengan kategori Nindya.
Mudah-mudahan bisa meningkat lagi. Meningkat tuh dia jadi utama ya Utama ya. gitu. Artinya masih ada juga tugas, masih ada juga PR, masih ada Masih hal yang masih banyak, kami sudah seperti itu masih ada lagi sih, masih banyak hal. masih banyak hal. Banyak hal tentang anak-anak ya, tentang perhatian kepada anak itu banyak hal, anak-anak sekolah kita banyak Mas. Apalagi pekerja anak, yang anak yang di Itu masih gelandang. menjadi itu ya. Iya, itu kendala kita khususnya untuk meraih kota layak anak dengan kriteria utama ataupun kota layak anak sendiri itu, karena kita juga masih ada kan kita tidak bisa menutup mata, anak-anak kita masih ada yang di tengah jalan ya sampai banyak banget. tengah malam kan, anak-anak perempuan. Nah ini yang biasa rawan, rentan banget terjadi pelecehan seksual terhadap anak, Mas Arfan. Oleh karena itu orang tua, ada program Pak Wali Kota yang saat ini yang sangat diprioritaskan adalah jagai anak. Baik, selamat, tapi mudah-mudahan ini bisa jaga prestasinya semakin meningkat. Perbaikannya di sana sini semakin ditunggu juga nih. Tapi tidak mungkin juga tadi ya kerja sendiri. Iya, nggak bisa. Ini harus bersama-sama. Iya, jadi masyarakat juga harus paham. dalam hal pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, semua OPD harus sama-sama kita melindungi anak-anak kita. Top down lah. Iya, menjaga anak-anak kita. Jadi bukan hanya anak kita sendiri loh, anak kandung sendiri dijaga, Mas Arfan, tapi anak-anak sekitar kita juga harus kita perhatikan. Bukan kepo ya, tapi kita harus perhatikan. Kalau kadang anak-anak kan pada ngumpul-ngumpul, misalnya anak muda, itu perlu kita ada tokoh masyarakat, tokoh agama, orang tua untuk beritahu sudah azan maghrib loh, pulang anak misalnya. Gitu. Harus seperti itu, ada perhatian semua unsur masyarakat terhadap anak-anak kita. Mulai dari lingkungan ya semuanya. Iya, betul. Baik, terima kasih untuk kota layak anaknya, mudah-mudahan bisa dijaga nih. Mudah-mudahan bisa meningkat lagi. Kalau bisa meningkat, kalau ini dijaga, karena biasa mempertahankan itu lebih sulit. Iya, lebih sulit. Iya. Apalagi persaingan seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia. Iya. Baik, tapi itu satu kebanggaan untuk Makassar untuk pembangunan ke depan, termasuk sumber daya manusianya gitu ya, termasuk menjaga bagaimana generasi anak-anak bangsa ini. Nah, kita kembali ke positif parenting, pengasuhan positif ya. Iya. Bagaimana juga di dalamnya itu ada memperkuat hubungan antar anak juga tadi ya. Di zaman now, zaman sekarang semakin generasi Z boleh dibilang itu, tapi parentingnya juga generasi Z juga. Iya. Dimana dulu orang tua kerja itu 1 sampai 8 jam aja. Sekarang kan biasanya dari pagi ketemu malam. Nah itu juga tantangan juga nih. Iya betul. Anak dititipin ke penitipan, TPA ataupun juga di neneknya aja gitu kan yang sudah terbatas juga. Iya, dan itu sering sekali nenek. Ketemu malam udah tidur, begitu pagi hilang lagi. Akhir pekan pun harus lembur, gimana nih? Miris ya. Parenting gimana? Dengarnya miris ya. Kalau gitu seperti kan. itu banyaknya sekarang. Kita mau tidak ini, kita harus kerja menghidupi mereka kan, cari nafkah kita untuk menghidupi mereka. Tapi di sisi lain perhatian kita kurang terhadap anak-anak kita. Ini memang suatu dilema. Dilema sekali, benar. Dilematis buat kita para orang tua. Tapi kan kita tidak boleh lebih mencari nafkah daripada memperhatikan anak kan. Tetap harus dua-duanya bisa tercover kan. Bagaimana caranya? Ya pandai-pandai kita orang tua untuk membagi waktu, meskipun kita di kantor, kita telepon anak kita bisa video call anak-anak kita di mana nak, dengan siapa gitu kan. Kan sudah ada alat komunikasi yang canggih kan Mas Arfan. Jadi gak apa-apa, kita tetap kerja, kita tetap juga memantau anak kita, menelpon mereka, ataupun sebelum kita berangkat, kita bisa bertanya ke dia, apa nak program hari ini, apa acara hari ini, gitu, di mana, di kampus, di mana, gitu. Artinya selalu keeping touch, selalu tahu gitu ya kondisinya setiap jam, setiap waktu ada waktu lenggang, lagi istirahat, begitu ngontrol lagi. Iya kan kita punya handphone yang bisa komunikasi. Kan ada juga enggak sama sekali. Ya jangan juga, jadi kan kewajiban orang tua untuk memperhatikan anak kan aset kita yang paling berharga. Ya kan, sekalipun kita punya duit yang banyak, kalau anak kita tidak karu-karuan, tumbuh kembangnya, bergaulnya dengan siapa dan siapa, kan rugi juga kita sebagai orang tua. Begitu banyak persoalan memang. Banyak sekali kalau tentang anak. Tapi ada juga sih yang mikir bahwa jangan dipikirin nanti stres. Jalanin aja. Ya, itu perlu juga.
perlu juga kita seperti itu, tapi jangan juga kita terlena ya. Apalagi kan anak memang butuh pengasuhan, butuh bimbingan, butuh edukasi. Jangan sekarang, apalagi sekarang ya, pengaruh-pengaruh yang saya katakan tadi, makanya anak-anak kita, anak-anak balita pun perlu kita berikan hal-hal edukasi yang, apalagi sekarang kan pelecehan seksual semakin meningkat, Mas Arfan. Iya, itu menjadi perhatian juga. Iya, jadi anak-anak balita pun perlu kita berikan bekal sex education kepada mereka. Perlu juga sesuai dengan kapasitas umur dia. Misalnya anak perempuan ya, kalau berganti pakaian jangan di depan, di ruang TV atau di ruang makan, tapi masukkan ke kamar, ganti pakaian di situ. Malu. Artinya sudah membiasakan privasinya. Iya, itu namanya pengasuhan kepada anak mulai dari dia balita sudah harus kita beritahu hal-hal yang kita menghindari jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, utamanya yang tadi dikatakan pelecehan seksual terhadap anak-anak itu semakin marak, semakin meningkat. Iya, kita tahu bersama kan. Iya, mungkin masuk sedikit soal itu, mungkin edukasinya kepada anak ya, mungkin dari tadi begitu ya, bagaimana memberikan informasi bagaimana saat ganti baju dan sebagainya gitu ya. Begitupun juga saat bergaul di luar begitu ya. Saat ada orang lain tidak dikenal atau apa yang bertindak di luar itu, sebaiknya jadi anak-anak itu memang perlu dia bermain saja, anak kita yang umur-umur balita itu kita harus tahu dia bermain dengan lawan jenisnya misalnya, itu harus kita awasi, pantau loh Mas Arfan. Kita kan nggak tahu permainan mereka tuh apa, karena mereka sering melihat mungkin di film-film, karena kan kartun-kartun juga banyak, tapi isinya kan Masya Allah kan. Iya, kartun tetapi ceritanya dewasa kan. Benar. Nah itu makanya ini yang perlu kita awasi ya, anak-anak kita bermain pun kita harus awasi ketika dia bermain dengan lawan jenisnya. Bagaimana kartun sekarang kan identiknya semua itu film kartun untuk anak semua, tapi kontennya itu banyak yang itu dia kan, itu bahaya banget. Seperti itu kita lihat sepintas, kartun ternyata Masya di dalamnya Allah. Ini ya, yang real dan sebagainya. Dalamnya maaf pornografi kan situ. Banyak banget itu, luar banyak biasa. Kan, iya makanya perlu pengawasan. Dan mereka menganggap itu nanti hal biasa, jadinya susah gitu ya untuk nanti ini. Iya, jadi bukan hanya ke situ. Ada juga poin dalam pengasuhan positif itu, saya baca ini ada bisa meningkatkan harga diri. Atau self esteem pada anak. Sejauh itu kah? Iya, jadi pada prinsipnya pengasuhan positif itu ada 2 prinsip. Kita masuk ke prinsip itu ya? Ya, ada 2 prinsip pengasuhan positif. Ya, jadi satu itu cara bersikap baik kepada anak. Dari orang tua ke anak. Gitu. Jadi kalau berbicara pengasuhan positif berarti orang tua, peran orang tua terhadap anak. Nah, prinsip pertama adalah tadi cara bersikap baik kepada anak, misalnya kita mengajarkan untuk saling memaafkan. Jadi untuk maaf itu bukan hanya anak kepada orang tua loh Mas Arfan, orang tua pun kalau merasa memang dia salah. jangan malu atau jangan arogan kepada anak, saya nggak mau minta maaf. Perlu juga orang tua minta maaf kepada anak. Maafkan mama, tadi mama marah misalnya, mama hilaf, nanti dimaafkan, tapi adik juga nggak boleh seperti itu lagi gitu. Jadi secara langsung mengedukasi mereka bahwa kita sadarkan kesalahan kita untuk meminta maaf gitu. Iya, jadi saling memaafkan. Kemudian ada belajar untuk menghargai perbedaan. Ini ya prinsip pertama tadi, artinya belajar menghargai perbedaan. Misalnya dia di sekolah ada anak yang maaf di situ mungkin warna kulitnya dia hitam, saya nggak mau berteman sama dia hitam misalnya, atau saya nggak mau berteman sama dia karena maaf cacat misalnya. Nah iya, ini anak harus kita ajarkan tidak boleh seperti itu, harus menghargai yang namanya perbedaan. Itu. Kemudian anak dengan penuh cinta dan kasih sayang kita didik ya, yang saya katakan tadi, jauhkan mereka dari namanya kita menghukum kepada mereka. Jenis hukuman. Iya, kadang kan orang tua itu ada orang tua yang biasa kalap ya menghukum anaknya. Ya mungkin poinnya cuma reward and punishment kan. Padahal anak janganlah kamu berprestasi saya kasih hadiah gitu.
Kamu salah, saya hukum. Ya, hukumnya mungkin bisa, tapi yang apa ya, yang biasa kan ada orang tua memukul ya. Janganlah sampai memukul pakai rotan, pakai apa, kok sampai kena kepala. Mungkin kalau mau di ini cubit aja kakinya gitu ya. Kalau atau misalnya harus seperti karena bandelnya si anak ya, cubit aja lah gitu ini. Sudah, itu aja, jangan yang lainnya kok sampai kena yang lainnya gitu. Kemudian tadi memberikan apresiasi terhadap prestasi anak. Itu perlu. Jangan hanya disuruh belajar, harus belajar gini. Ketika dia meraih prestasi, didiamin. Iya, kalau dia ada ini kan. Ya kalau kita mampu kasih. Saya rasa untuk memberikan apresiasi atau penghargaan banyak bentuknya. Jangan yang tidak usah hal yang mewah. Saya belikan nanti mobil kalau sudah tidak. Atau kita aja jalan-jalan saja, misalnya kita makan ke sana yuk kan, kalau sudah kita makan. Kecil tapi sederhana tapi bisa berkesan terhadap anak sampai dia seumur hidupnya. Orang tua saya seperti ini. Karena kan jadinya biasa juga kalau langsung berikan barang-barang mewah, jadinya manja gitu ya. Dan tidak semua orang tua mampu kan. Nah untuk itu yang jadi masalah. Iya. Kalau 1-2 kali boleh, tapi kalau tiap prestasi kebutuhan banyak. Sesuai dengan kemampuan, lanjut. kita. Iya. Jadi prinsip yang kedua adalah lingkungan yang baik. Jadi, lingkungan yang baik tadi ya, keluarga sekitar kita memberikan ke keluarga yang nyaman ya, lingkungan yang nyaman, aman untuk anak-anak dengan pemberian nutrisi yang baik, kebutuhan pokok yang baik, pakaian, makanan yang bergizi, kemudian ada juga hiburan kepada anak. Itu namanya lingkungan yang baik. Termasuk lingkungan, termasuk hiburannya dan sebagainya. Iya, tercipta keharmonisan keluarga. Jadi biar hangat antar hubungan orang tua dengan anak. Jadi anak tidak takut atau takut kucing misalnya, orang tuanya ada baru mereka takut. Ketika orang tuanya pergi, dia langsung bebas. Itu bahaya banget yang seperti itu. Jadi anak tidak perlu takut dengan kita orang tua, tapi ya dia hormat, menghargai, dan dia segan, itu aja, jangan takut. Segan boleh, level segan aja ya? Iya, level segan aja. Biar dia bisa menghargai juga kita orang tua. Kalau kita terlalu kan pola asuh anak itu kan ada yang otoriter ya. Iya, yang tadi. Iya kan, ada otoriter, ada yang ada macam-macam. Ada permisif, ada dia abai, ada juga demokratis kan. Kalau di otoriter kan orang tua tuh yang maunya saja. Kamu harus seperti ini, seperti ini. A pokoknya ya. Iya. B. Anak tidak boleh mengajukan keinginannya. Gitu. Macam demokratis ya, kita anak perpaduan otoriter ini dengan permisif. Permisif itu orang tua bisa mengikuti kehendak anak, tapi tetap kita apa sih maunya dia gitu. Menampung pengennya seperti apa. Iya, bisa seperti itu, otoriter dikit tapi juga permisif dikit. Boleh seperti itu, tapi sebaiknya begini. Iya, lebih baik mungkin begini. Iya, seperti itu. Pas Mas Arfan sudah memiliki putra-putri. Udah. Sudah. Nah, itu makanya saya pengen tanya-tanya juga nih, karena kita ini sebagai prajurit juga. Iya. Tapi yang paling penting doa untuk anak lah, itu yang paling penting. Oke, mungkin di kesempatan ini masih banyak sebenarnya yang pengen saya tanya juga, mewakili mungkin orang tua di luar sana atau masyarakat yang pengen tahu, yang mungkin bahkan harus tahu begitu ya, bagaimana pengasuhan positif itu. Yeah. Kalau DP3 Kota Makassar juga mungkin ada program terbaru ini, atau mungkin sementara dijalani terkait bagaimana anak-anak bisa tumbuh bahagia khususnya di Kota Makassar ini dengan pengasuhan positif, atau mungkin ada program-programnya nih DP3 Kota Makassar ini untuk ibu-ibu ada atau masyarakat ada program kita namanya Forum Anak. Kita buat kapan setiap itu? Kita bentuk bukan, jadi bukan event. Ada si event juga tentang tentang anak juga, tapi itu belum kami lakukan. Tapi setiap tahun ada. Tapi yang namanya edukasi kepada anak itu kami setiap saat, karena kami punya forum anak di tingkat kelurahan itu. Jadi mungkin orang tua mengingatkan ini ya. Ada forum anak nih di tempat-tempatnya, anak cari tahu gitu. Iya, mereka ke sana lah gitu kan. Jadi sekaligus bersosialisasi juga. Forum anak ini sebagai pelopor dan pelapor gitu. Dia pelopor sebagai agen perubahan. Yang masuk di forum anak ini usia berapa ya?
SMP. Oh, level SMP artinya sudah SMA. bisa berkomunikasi dengan baik. Iya, karena dia punya peran 2P sebagai pelopor dan pelapor. Pelopor itu sebagai agen perubahan, memperlihatkan sikap-sikap yang positif kepada sesamanya. Pelapor ketika terjadi hal-hal yang yang tidak sesuai untuk anak-anak, ya, yang melanggar hak anak, itu bisa dilaporkan. Dia sebagai pelapor anak-anak itu, iya. Jadi orang tua juga mungkin kalau ini lihat anaknya gabung di forum anak, jangan dilarang gitu. Jangan, itu kan hal yang positif. Ngapain ya. kalian gabung-gabung ceritanya, itu banyak manfaat. Banyak manfaatnya. Ya, orang tua harus pandai-pandai melihat komunitas anak di kemana-kemana. Jangan dilarang juga lah. Kalau hal-hal yang positif, ya kita mengawasi saja lah. Baik, mungkin ada closing statement di kesempatan siang hari ini, bukan waktu juga nih. Aduh, sudah Nggak membatasi terasa ya? lagi. Tidak terasa memang kalau kita Berbicara tentang anak tuh nggak ada, iya. Orang tua memang banyak PR, tapi sebagai orang tua harus memang sudah jadi kewajiban kita ya. Iya, betul. Tidak boleh. Sabrak-abrak begitu tuntutannya sekarang, ya memang harus seperti itu. Namanya anak kan amanah dari Allah, Mas Arfan. Iya, Tanggung iya, jawab kita yang harus Tanggung memperhatikan jawab. anak kita. Kalau kita tidak melaksanakan tanggung jawab kita, nanti di akhirat diminta pertanggungjawaban sama Allah nantinya. Iya, amanah. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan selaku mungkin wakil dari DP3 Kota Makassar kepada masyarakat Kota Makassar juga. Jadi untuk masyarakat Kota Makassar, untuk dengan sesuai dengan program Pak Wali Kota, jagai anak tak, ya, diperhatikan anak kita dari segi tumbuh kembangnya, diperhatikan juga dengan kehidupan yang layak, dari segi pendidikan. Apalagi pendidikan sekarang juga ada program Pak Wali Kota, semua harus bersekolah. Iya. Semua harus bersekolah. Iya, tidak boleh ada yang tidak bersekolah. Ini program Pak Wali Kota kita. Ya, jadi untuk orang tua, jagai anak ta, sekolahkan anak ta, perhatikan tumbuh kembangnya, pendidikannya, dan masa depan anak-anak kita. Karena masa depan anak kita ada juga pada orang tua. Iya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Sulfiani Karim MSI. Siap. Iya. Dari DP3 Kota Makassar sudah bermain di Prosatu RRI Makassar. Mudah-mudahan kita bisa lanjut ya nanti Ya, amin, pertemuan insyaallah. berikutnya insyaallah Insyaallah. dengan bahasan-bahasan yang lainnya atau mungkin program dari DP3 Kota Makassar untuk masyarakat Kota Makassar. Baik. Bagaimana membangun generasi kita Kota Makassar, khususnya tadi seperti itu apa yang diraih juga terkait Kota Ramah Anak. Mudah-mudahan kita bisa jaga nih. Amin. Baik pendengar dimanapun Anda berada, waktu juga sudah harus buat saya harus akhiri juga perbincangan kita. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya, walaupun mungkin banyak yang masih ragu untuk gabung begitu tanya-tanya, tapi paling tidak ada hal positif yang disampaikan oleh Ibu Sulfiani ini bisa jadi masukan bagi kita semua atau Anda juga di rumah ya, seperti apa positif ya sebagai pengasuhan positif ini atau sebagai orang tua yang banyak tuntutannya itu dibekali lagi lebih baik. Iya. Baik, terima kasih Bu ya. Iya. Untuk waktunya, mohon maaf ini kita harus akhiri. Iya. Nanti di pertemuan berikutnya nanti next kita akan berbincang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, pemimpin pilihan aku. Track recordnya bagus deh pokoknya. Hehe, yang lain mah lewat. Lewat. Nih pilihan aku yang paling oke. Di medsos aja pendukungnya banyak banget. Pendukung atau pendukung? Track recordnya bro yang penting. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk menyampaikan Warta Berita. Bersama saya Aska Ariska. AS Roma menang tipis atas tim Cremonese, kalahkan Liverpool. Manchester United raih poin perdana. 8 wakil merah putih akan berjuang di hari kedua kejuaraan dunia BWA.